Terus kemudian bagaimana cara menselaraskan satu benang merah, satu tujuan dalam memajukan Hima PAIUT Bandung serta Universitas Terbuka Bandung. Matkul-matkul yang mungkin itu tuh jadi motivasi saya untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Oh, Ibu Ketua, salam dari saya. Halo Sobat FKIP, ketemu lagi bareng aku Hersan. Aku Suada. Di podcast Hima FKIP Universitas Terbuka Bandung episode ke-5. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Akang dan Teteh, Ketua dan Wakil Ketua dari Hima Prodi yang ada di lingkungan Universitas Terbuka Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada satu kata-kata gitu ya, yang mengatakan bahwa tak kenal maka Tak sayang. salah, tak kenal maka kenalan. Oleh karena iya. itu, langsung saja karena Akang dan Teteh di sini udah ada di ruangan ini, kita mulai perkenalan dulu, dimulai dari Akang yang ada di samping kiri saya. Boleh. Akang perkenalkan nama, himanya dari mana, serta kesehariannya sekarang sedang sibuk apa? Perkenalkan, nama saya Majid dari Hima PG PAUD, jabatannya Wakil Ketua. Nah, keseharian saya paling di PAUD sih. Kalau nggak ngajar ya paling jadi operator PAUD. Oke. Boleh selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Fajri Sidik, di Hima sebagai Ketua Prodi PGSD UT Bandung. Keseharian sekarang bekerja di Cokoda. Coba. Baik, perkenalkan nama saya Mita Dewi Mejayanti. Saya di Hima PAIUT Bandung sebagai ketua. Untuk keseharian saya, alhamdulillah sekarang mengajar. Oke ya, selamat datang Kang Majid ya, selamat datang Kak Fajri, terus selamat datang Teh juga Mita. Teh Mita ya. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dipertemukan ya di podcast Hima FKIP untuk ngobrol-ngobrol santai dan juga sharing-sharing seputar organisasi serta juga sharing-sharing mengenai perkuliahan di UT Bandung ya. Oke, gimana nih? Kita mau ngobrolin apa dulu? Gimana kalau kita flashback dulu nih? Flashback dulu. Ya. Oke, berbicara mengenai flashback gitu ya. Kita flashback dulu ke 1 tahun yang lalu gitu ya, di tahun 2025. Pada saat itu Ormawa UT Bandung memang baru saja memulai organisasi gitu ya. Dan juga Hima Fakultas pun istilahnya baru menetas gitu. Nah, pada saat itu kita dari fakultas diinstruksikan oleh Ormawa dan juga UT Bandung untuk mendirikan yang namanya Hima Prodi gitu ya pada saat itu. Hima Prodi dengan adanya prodi-prodi di Fakultas Keguruan sebanyak 12 prodi, kita tuh cukup mengalami tantangan Struggle. tersendiri ya, betul. Karena dengan banyaknya prodi, tapi kita pada saat itu belum menemukan mahasiswa-mahasiswa yang cocok gitu ya untuk memimpin di kepengurusan tersebut gitu. Karena apa? Karena kebanyakan mahasiswa FKIP itu dulu berada di kedalaman gitu ya, istilahnya kedalaman dalam artian belum men-show up diri gitu ya, belum menampilkan diri, masih belum keluar dari permukaan. Setelah kita riset, setelah kita cari tahu, ternyata ada juga nih beberapa prodi yang cukup potensial Teh Suad gitu waktu itu ya. Bener. Nah, pada saat itu diantaranya adalah PG PAUD, PGSD dan juga PAI gitu ya. Padahal PAI baru dibentuk Betul, ya. PAI juga. Baru menetas juga ya. Iya, Iya. baru mendatang gitu ya. Nah, pada saat itu setelah kita membuka open registrasi dengan melalui berbagai tahapan gitu ya, penyeleksian, administrasi berkas, wawancara, interview, barulah kita menemukan ternyata ada diamond-diamond dari prodi-prodi yang sekarang sudah menjabat gitu ya di Hima prodinya masing-masing gitu. Nah, berbicara tentang flashback ya, Teh Suad kembali lagi. Saya sebenarnya pengen tahu dulu nih, Teh Suad penasaran nggak? Penasaran banget. Penasaran ya? Awal mula Akang dan Teteh di sini gabung ke Hima prodinya masing-masing, motivasi dan juga alasannya gitu ya, latar belakang Akang dan Teteh untuk memutuskan menjadi kepengurusan Hima Prodi itu sebenarnya apa gitu ya, dan kenapa bisa sanggup untuk memilih sebagai seorang leader gitu, bukan hanya sekedar anggota tetapi memilih untuk menjadi leader gitu. Itu tuh sebenarnya motivasi dan juga alasannya tuh apa sebenarnya gitu. Siapa yang mau jawab duluan? Boleh. Dari tengah dulu ya. Boleh Ya, deh. dari tengah dulu. Nah, untuk motivasi saya sendiri, awal mula flashback ya. Iya.
kita bertemu di meet and greet kan. Oh, Meet iya. and greet dengan FKIP dengan banyak-banyak prodi, terus juga ketemu dengan sahabat-sahabat dari prodi PGSD. Ternyata PGSD di UT Bandung itu sangat banyak sekali. Gak hanya 10, itu sampai 30 meet and greet kemarin pas tahun kemarin. Terus motivasi saya atau kegerak untuk membuat prodi. Yang pertama itu ingin menjadikan Hima Prodi itu wadahnya para angkatan-angkatan, entah itu baik akademik maupun non akademik. Jadi dengan adanya Hima Prodi ini tersalurkan informasi-informasi tentang universitas terbuka, terutama di Bandung gitu. Terus juga alasan karena ya tergerak dengan banyaknya antusias orang-orang yang daftar ke UT PGSD itu banyak sekali gitu. Kenapa tidak untuk membuat sebuah hima yang dimana kita mungkin 1 tahun ya baru terbentuk gitu. Jadi itu motivasi saya. Oke. Yang lainnya gimana? Boleh? Dari siapa nih? Boleh dari saya terlebih dahulu. Boleh. Kalau berbicara tentang flashback, memang itu hal-hal yang paling seru ya. Betul. Karena memang dari saya pribadi yang memang masuk PAI, yang notabene itu baru lahir, yang tidak mengenal teman-teman yang ada di PAI, tidak mengenal ya UT sendiri itu di mana, hanya tahu Universitas Bandung, oh di Bandung gitu kan, dan tidak tahu sama halnya segala halnya. Terus kemudian dosennya pun ya kita semua tahu ya, karena dosen kita itu online. Betul, jadinya oh ini sebuah sebuah potensial yang memang di dalamnya kita bisa membuat sebuah hima yang memang alasan pertamanya itu diadakannya hima karena yang pertama sebagai jembatan aspirasi dan juga kotak suara mungkin ya, baik itu dari mahasiswa PAI tersendiri yang ibaratnya masih mencari jalan karena memang baru lahir kepada universitas terbuka, kemudian atau dari kampus tersendiri kepada mahasiswa PAI. Karena yang saya sendiri rasakan itu seperti misalnya dari mata kuliah. Nah, mata kuliahnya itu kan banyak terbarunya, dan yang sekarang pun di semester 6 ada mata kuliah yang memang tercantum dalam katalog, namun itu tidak bisa diregistrasi dikarenakan prodi baru. Dan ternyata memang adanya hima ini bukan hanya sebagai jembatan informasi yang tadi mungkin disampaikan oleh Afajri, tapi itu juga sebagai potensial bagi kami hima untuk merangkul baik itu dari kami tersendiri dari hima maupun dari mahasiswa PAI semuanya, yang itu bisa menjembatani baik dari prestasinya mungkin ya dan lain sebagainya, mungkin seperti itu gitu. Lanjut Abajid nih. Ya mungkin karena saya jabatannya wakil ketua ya, jadi saya direkrut mungkin. Jadi awalnya itu saya pertamanya mau ikut meet and greet, cuman keterbatasan waktu jadi nggak jadi. Nah, saya dapat info kalau dari meet and greet itu bakal ngadain rekrutan hima. Nah, pas saya lihat di IG PG PAUD tuh, itu saya tergerak. Jadi saya coba, asalnya itu saya sekretaris. Cuman kebetulan gak ada yang iniin wakil ketua, jadi saya dicalonin jadi wakil ketua. Nah, alhamdulillahnya saya kepilih, dan setelah itu ya alhamdulillahnya banyak pengalaman-pengalaman baru ya, terutama di hima UT Bandung itu lebih kompleks dibanding pas kita waktu jadi atau organisasi di sekolah pas waktu SMK lah. Karena dari mulai waktu pekerjaan gitu kan lebih kompleks lagi, kita harus ngambil waktu gitu ya. Mungkin gitu sih flashback dari saya. Oke, cukup keren ya. Berarti ada yang coba-coba, ada yang emang udah termotivasi nih buat ikutan organisasi. Oke, setelah kita mendengar ya teman-teman dari
teman-teman ketua ini ya, dan wakil ketua Hima Prodi mendengarkan flashbacknya, saya jadi teringat gitu ya, pada saat itu memang kita tuh masih meraba-raba ya Teh Swada ya, Iya, karena memang benar. pada saat itu benar-benar kita tuh namanya start dari awal gitu ya, Benar. dari UT-nya diinstruksikan untuk membentuk Hima Fakultas dan juga diinstruksikan untuk membentuk Hima Prodi. Dengan keterbatasan yang ada, kita memaksimalkan apa yang kita punya dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita pribadi gitu ya. Ya, betul banget. Oke, nah teman-teman Hima Prodi nih, kalau tadi kan kita berbicara soal flashback ya. Sekarang kita berbicara mengenai kemahasiswaan itu sendiri gitu ya. Kan teman-teman ini sebelum menjadi mahasiswa otomatis punya kesibukannya masing-masing ya. Nah, apa yang teman-teman rasakan nih selama berkuliah di UT Bandung? Skill-skill apa aja yang bisa didapatkan dan juga perubahan apa yang dirasakan secara signifikan di dirinya masing-masing bahwa setelah berkuliah di UT Bandung, saya tuh punya potensi yang bisa dijual nih gitu, potensi yang bisa kita gunakan untuk perkuliahan Kehidupan sehari-hari. maupun kehidupan sehari seperti itu. Baik, dari saya Boleh. terlebih dahulu ya Teh ya. Boleh. Ya. Mengenai skill ya, sebelum saya berkuliah, mungkin ibaratnya saya berkuliah di UT itu sebelumnya itu mungkin gap year ya. Oh iya. Ya gitu, tertinggal gitu. Dan aktivitas sehari-harinya itu kan mengajar, namun mengajar tersebut hanya berdasarkan pengalaman dan juga mungkin ilmu-ilmu yang didapatkan ya sedikit-sedikit dari mana saja gitu. Namun setelah saya berkuliah di UT Bandung, yang memang mungkin notabene itu keguruan ya, Iya. dan alhamdulillah banyak ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan, seperti halnya misalkan 8 cara mengajar. Nah, sebelum saya berkuliah itu ibaratnya mengajar itu hanya mungkin seperti ini ya mengajar gitu, hanya meraba-raba. Nah, setelah berkuliah di UT Bandung, karena kita sudah belajar bagaimana cara mengajar, teorinya mengajar seperti apa. Nah, itu sangat-sangat keuntungan yang bisa saya dapatkan atau benefit yang saya dapatkan ketika berkuliah di UT Bandung, dan itu bisa langsung saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam mengajar. Kemudian kalau misalnya berbicara tentang leader mungkin ya gitu, kenapa bukan bersikeras untuk menjadi ketua ya, karena memang banyak pengalaman yang memang dari awalnya itu karena tidak ada yang mengajukan menjadi ketua gitu. Nah, di situ saya karena banyak berhutang budi dengan PAI mungkin ya gitu. Terus melihat dari Kaprodinya juga luar biasa antusias, membimbing dan juga mensupport para mahasiswa PAI terlebih dari UT Bandung gitu. Kenapa saya juga tidak belajar untuk bisa seperti beliau gitu. Nah, makanya itu sebenarnya hal yang paling tergerak untuk bismillah bareng-bareng untuk memajukan di PAI UT Bandung. Mungkin selebihnya seperti itu sih Kak. Keren. Apa pertanyaan sih? Jadi skill-skill nih yang Amaji dapatkan selama berkuliah di UT Bandung tuh perubahan apa yang dirasakan gitu? Signifikan apa enggak gitu? Signifikan banget sih. Benar apa yang tadi kata Teh Mita bilang. Dari awalnya yang cuman pengalaman doang, pas waktu di kuliah itu banyak materi-materi yang benar-benar ngajarin, apalagi buat anak-anak PAUD ya. Majid sebagai guru itu banyak hal-hal dasar yang selalu dilewatin buat pelajaran di PAUD gitu. Nah, makanya pas waktu kuliah, pas ini ada yang kelewat nih cara ngajarnya, atau cara ngajarnya ada yang salah nih. Nah, pas waktu kuliah, alhamdulillah ya apa yang ada di pelajaran itu diterapin, nerap langsung gitu. Jadi banyak hal-hal yang ngerubah banget lah kalau untuk dari kuliah ke keseharian, apalagi ke mengajar gitu.
lanjut nih. Oke, setuju banget dengan statement dari Akang Teteh, aduh ya, bahwa skill yang saya dapat setelah masuk ke Universitas Terbuka Bandung itu yang pertama mungkin dari angkatan saya itu baru ada ini Kang, pre-service. Oh, Nah gitu, jadi ketika yang notabene belum ada skill mengajar gitu dengan materi-materi yang sudah diberikan, terus juga matkul-matkul yang mungkin itu tuh jadi motivasi saya untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi ada pembelajaran tentang psikologi anak gitu ya, dengan cara mengajar segala macam. Terus lebih ke memanage waktu ya. Karena mungkin fleksibilitas universitas terbuka gitu yang mungkin kita harus menyesuaikan diri entah itu dengan mengajar ataupun kesibukan yang lain, kita harus menyiapkan untuk mengejar cita-cita universitas terbuka gitu gini. Cukup. Cukup. Nah, tadi ada nih satu hal yang menarik gitu ya dari statement Tamita. Kalau PAI itu cukup sering ya berkonsultasi dengan Kaprodi dari PAI ya. Iya. Ya, itu tuh merupakan suatu privilege yang nggak semua prodi dapatkan gitu ya. Karena kalau dari saya pribadi ya, Kang Fajri dulu dari PGSD kan, terus Teh Sioji dari PGSD. Kita tuh dari Kaprodi PGSD memang tidak ada disediakan di UPJJ daerah gitu Betul, ya. Karena betul. Kaprodi kita tuh adanya di UT Pusat. Nah, salah satu keuntungan dari mahasiswa PAI adalah mendapatkan Kaprodi yang langsung datang dan juga bisa diajak berkonsultasi mengenai perkuliahan. Itu merupakan Secara langsung. itu merupakan suatu privilege yang nggak bisa didapatkan Dari prodi lain. prodi lain, Oh. betul Lain. gitu. Jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Sebenarnya sih Kak untuk Kaprodi Mm-mm. PAI juga sama dari Pusat. pusat Oh. ya. Namun alhamdulillahnya dari dosen pembimbing PAI-nya pun dari UT Bandung, dari sini, Oh. dari apa ya? Pokoknya masih daerah Jawa Bandung. Barat, masih daerah Bandung, dan alhamdulillah beliau selalu membimbing dan juga memberikan arahan segala halnya kepada mahasiswa PAI UT Bandung. Dan alhamdulillah mendapatkan privilege ya yang tadi Kaprodinya Masya Allah luar biasa, dan juga dosen pembimbingnya pun alhamdulillah. Jadi makanya kenapa kita tidak banyak memaksimalkan baik Privilege tersebut. iya betul seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin juga Kaprodinya itu datang ke UT Bandung, dan itu sebuah kebahagiaan untuk Betul. mahasiswa PAI. Oke, jadi pengalaman yang kalian dapatkan tuh selain dari perkuliahannya, tapi dari luar organisasinya juga ya. Betul. Nah, kalau misalnya yang di luar akademik, kalian apa sih yang kalian rasakan yang membuat kalian lebih beda gitu dari sebelumnya? Apa yang kalian dapatkan di luar akademik setelah masuk UT gitu? Entah itu dari organisasi atau dari volunteer atau acara-acara yang pernah diadakan di UT tersebut. Mungkin mau dari siapa dulu? Dari saya pribadi ya, Teh. Boleh. Kalau berbicara perbedaan mungkin ya sebelum dan sesudah masuk ke UT Bandung, terlebih dari non akademiknya. Kalau dari saya pribadi itu mungkin dari organisasi ya Kak, karena memang sebelumnya saya mengiyakan menjadi ketua itu karena memang dari sekolah sebagai kepala yang memang notabene itu leader yang memang harus meleadershipkan para anggota gitu ya. Nah itu sebagai bahan untuk saya pribadi belajar bagaimana cara bermusyawarah untuk menuju mufakat, kemudian bagaimana caranya menselaraskan pemikiran yang berbeda namun satu tujuan, satu benang merah. Dan itu sebagai suatu keberuntungan untuk saya, adanya Hima, adanya pembimbing-pembimbing saya terlebih dari FKIP tersendiri ya, Ormawa dan juga UT Bandung tersendiri. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin dari saya pribadi Kang, kalau misalnya di non akademik ya, lebih ke public speaking ya. Oh, Ya, itu berarti sekali dengan adanya Hima dan juga pernah mengajar juga, jadi public speaking lebih ditingkatkan gitu segala macam. Terus ke perlombaan non akademik seperti baca puisi gitu kan, karena membawa nama UT Bandung kan. Jadi kebanggaan sendiri gitu ketika UT Bandung
diumumkan sebagai juara podium gitu iya. sih. Kalau dari saya di luar akademik ya, mungkin jadi lebih dekat sama anak-anak sih. Oh, Soalnya udah mungkin sekitar 1 tahun 8 bulan lah, 8 bulan ke belakang, anak-anak itu jadi lebih sering main ke rumah saya gitu. Jadi apalagi kalau udah beres belajar gitu, main ke rumah, malah sampai ada yang disusul sama orang tuanya gara-gara nggak mau pulang. saking Iya, apetnya ya. iya betul. Mungkin Belajar ya. mungkin yang paling berdampak itu jadi lebih apa ya, lebih ngerasa dekat gitu sama anak-anak yang sebelumnya saya agak kurang dekat sama anak-anak tuh. Oh iya. Ya, jadi setelah saya kuliah, saya implementasiin ke ya sekitar gitu. Alhamdulillah sekarang itu lebih banyak anak-anak yang main ke rumah gitu. Jadi circle-nya tuh definisi circle makin mengecil gitu ya. Iya, makin kecil banget. Kecil itu kecil banget gitu Iya. ya, anak PAUD. Iya, bener. Oke, berarti di luar akademik kita tuh belajar tentang kepemimpinan, Betul. public speaking, sosialnya juga. Jadi selain berkuliah tuh selain kita mendapatkan ilmu yang ada di modul, tapi kita juga belajar cara menjadi diri yang lebih baik gitu. Oke. Wah, dong, tepuk tangan dulu. Oke. Oke. Nah, membahas mengenai organisasi gini ya. Kita balik lagi nih Akang dan Teteh. Organisasi kan sekarang Akang dan Teteh sedang menjabat di organisasi masing-masing gitu ya. Sebagai ketua dan juga wakil ketua. Sudah menjabat selama hampir mau 1 periode ya. Nah, apa sih tantangan gitu ya dan juga kesan-kesan selama menjabat sebagai ketua? Itu pasti nggak mudah ya. Pasti nggak mudah walaupun belum terlalu lama, tapi pasti sudah ada kesan-kesan dan juga tantangan tersendiri gitu. Cara-cara Akang dan Teteh untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah, terus cara menangani kasus dan segala macam itu sebagai as a leader gitu ya, sebagai ketua tuh biasanya seperti apa? Baik, mulai dari siapa dulu? Boleh dari saya. Boleh. Nah, mungkin kalau saya lebih ke komunikasi sih ya. Karena kalau komunikasinya kurang itu ya pasti kita pasti banyak salah paham lah intinya. Iya. Apalagi kalau yang si anggotanya itu agak kurang apa ya, respon gitu. Iya. Kan kalau di grup itu ada yang respon banget gitu Iya. ya, yang cepat, ada yang Lambat. lambat Respon, lah ya. gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatiin lagi, yang apa? Yang kita harus perhatiin lagi, yang kalau misalnya ada apa ini gitu kan. Jadi anggota itu merasa enggak apa ya? Nggak Kak, sendiri. Iya, nggak selalu pengen diperintah atau nunggu perintah gitu. Jadi ke merekanya juga pasti bakalan, oh ini kerjaan saya gitu kan. Paling gitu aja sih, intinya di komunikasi kalau saya tuh. Tantangannya berarti ya. Tantangan komunikasi itu agak susah juga gitu. Iya, soalnya kan di UT kan online ya, Ya, jadi agak apalagi susah nih. masalah kerjaan, apalagi kerjaan kan beda-beda ya, waktunya gitu kan. Ada yang weekend kerja, ada yang enggak. Nah, pembagian itunya mungkin yang agak susah tuh. Ditambah kalau misalkan kita chatting online tuh kadang kan nggak ada nadanya ya, kadang suka salah paham itu. Kadang kita sebenarnya nggak marah, tapi karena disangkanya marah gitu. Itu ya banyak sekali miskomunikasi sebenarnya tuh ya. Bener. Itu kan tadi tantangannya sama Iya. Julia. Kalau misalkan kesan-kesannya nih selama menjabat sebagai wakil ketua di Hima PG PAUD apa? Kesan-kesannya sih, Atau enggak satu hal yang paling nggak bisa dilupakan nih? Banyak banget nih pasti. Aduh. pas waktu kemarin PG PAUD kurban sih. Oh iya. Keren, Masya Allah ya. Kurban ya kemarin ya? Ya, alhamdulillah dukungan dari ketua juga kan. Ketua kita dapat hewan kurban dan alhamdulillah berdampak banget untuk UT Bandung gitu. Sampai Pak Direktur juga Hadir ya? hadir pas waktu acara kurban tersebut, dan Pak Direktur juga mengapresiasi
acara tersebut gitu. Itu sih momen berarti yang paling berkesan ya. Ya, momen paling berkesan itu. Keren. Oke. Berarti hari ini ketua Hima PG PAUD lagi ini ya? Lagi Dia bisa berhalangan. Ya, hadir lagi ada berhalangan. halangan. Boleh dong, saya hai dulu. Halo, Ibu Ketua, salam dari saya. Oke, gimana nih yang lain? Lanjut nih dari PGSD nih, Oke. gimana tantangannya? Oke, untuk tantangan sendiri sama ya komunikasi karena mungkin kita jarak jauh dan juga online. Beda kepala itu beda pemikiran. Kadang ya ada sedikit ego-ego masing-masing lah. Karena PGSD sendiri kebanyakan perempuan. Oh iya. Itu. Jadi mungkin tantangan terbesar sebagai ketua itu yang mungkin menyatukan kepala-kepala yang mungkin perempuan itu lebih ke ego ya. Iya. Lebih ke hati ketika ketua bilang kayak gini, nah tuh sakit Iya. hati gitu kan. Dari perempuannya aja udah tantangan gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin itu ya tantangan tersendiri. Juga mungkin ketika mungkin ada masalah dan segala macam itu kadang perempuan tuh dipendam sendiri gitu. Nah, ketika ada perkumpulan beredangin gitu, jadi semuanya keluar. Gitu. Jadi ya mungkin itu juga jadi pembelajaran buat saya sendiri bahwa mungkin setiap orang itu punya perilaku atau sifat masing-masing gitu. Jadi menyatukan kepala dan juga mempersatukan bahwa kita mungkin pengen maju gitu untuk UT Bandung khususnya gitu sih tantangan terbesar saya sebagai ketua. Gitu. Dari wanita berarti ya. Betul. Dari wanita semuanya. Karena kalau wanita tuh kalau salah tuh tetap aja bener gitu. Definisi wanita tidak pernah salah. Nah, itu. Sesuatu juga ya gitu ya. Oh iya, kan gini, kalau misalnya wanita salah, laki-laki lebih salah gitu. Oke, kalau kesan-kesannya nih gimana? Oke, untuk kesannya selama di Hima Prodi PGSD UT Bandung itu mungkin yang pertama kemarin bina mengajar, program bina mengajar itu kolaborasi sama pihak luar kampus, organisasi di bidang pendidikan dan juga lingkungan hidup. Jadi mungkin yang jadi kesannya tuh selama proses mediasi sama sekolah, juga follow up ke sekolah, mengajar dengan anak-anak selama 6 bulan itu dengan pergantian anak-anak himanya kesannya tuh ini loh yang dibuktikan oleh UT bahwa kita bukan hanya online tapi berdampak bagi masyarakat gitu. Kemarin juga penutupan Pak Direktur hadir. Betul, ya. Untuk menutup acara Bina Mengajar, mengapresiasi sekali bahwa mahasiswa yang berdampak untuk masyarakat, jadi mengabdi lah gitu. Jadi itu sih kesan yang membuat saya kangen Hima Prodi gitu, gitu. PGSD nanti kalau misalkan tidak menjabat lagi. Oke. Gitu. Gimana nih kalau dari Temita? Kalau dari saya pribadi dalam tantangan itu mungkin sedikit banyaknya sama ya dengan prodi-prodi yang lain, dikarenakan sebuah organisasi itu tidak mungkin tidak adanya perbedaan karena memang banyaknya kepala, banyaknya juga perbedaan. Namun perbedaan tersebut dari saya pribadi bukan perbedaan tapi sebuah asumsi dari satu orang per orangnya yang memang ingin memajukan Hima PAI dan UT Bandung tersendiri. Jadi bagaimana caranya, ya, baik yang tadi disampaikan sama Apajri atau dari Amajid, ya komunikasi itu. Dan memang sebenarnya statement ini masih belajar ya Kak. Belajar bagaimana caranya komunikasi yang tepat, karena memang notabene tadi online. Terus kemudian bagaimana cara mensatukan, menselaraskan satu benang merah, satu tujuan dalam memajukan Hima PAI UT Bandung serta Universitas Terbuka Bandung. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk kesannya sih mungkin lebih kepada bagaimana ya, karena memang alhamdulillah banyak acara-acara yang memang dipelopori oleh Hima PAI UT Bandung tersendiri, dan memang dari saya pribadi itu mengapresiasi kepada baik dari anggota Hima itu tersendiri dan seluruh mahasiswa PAI itu tersendiri, kekompakan, semangat, dan juga jiwa pembelajarnya itu luar biasa. Nah itu yang menjadikan saya semangat untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Hima PAI UT Bandung dan juga Universitas Terbuka Bandung. Seperti itu.
untuk tantangannya hampir sama semua ya. Kita dari jarak, terus karena online juga, terus memang benar ya, menyatukan seluruh isi kepala seseorang tuh sulit. Tapi bagaimana kita memilih mana sih yang lebih baik yang bakal kita pilih, itu benar-benar keren sih untuk kalian sebagai ketua. Boleh dong, tepuk tangan lagi. Oke, pertanyaan terakhir nih ya sebelum saya tutup Akang dan Teteh. Di akhir-akhir masa jabatan Akang dan Teteh sekarang, kira-kira harapan gitu ya, harapannya untuk kedepannya, apakah Akang dan Teteh akan melanjutkan barangkali di periode kedua, atau Akang dan Teteh cukup dulu sampai di sini gitu ya, semoga nanti di kepengurusan berikutnya akan menjadi lebih baik gitu. Untuk harapan-harapannya di masing-masing prodi itu seperti apa, dan juga di akhir-akhir masa jabatan rencananya gitu ya, apakah akan ada event lagi atau apakah akan ada kegiatan-kegiatan lain lagi. Boleh sedikit sharing dulu ya, kita spill dulu di sini biar nanti teman-teman dari Hima Prodi yang menonton pun bisa tahu agenda dari teman-teman Hima Prodi. Baik, dari saya pribadi mungkin ya. Boleh. Kalau untuk dari apa ya? Harapan. Baik, kalau dari harapan sebenarnya karena ini mungkin hima baru ya dari saya juga, mungkin masih banyak kealfaan yang memang kealfaan tersebut masih terus dipelajari bagaimana caranya agar selalu menjadi bukan terdepan, lebih kepada bagaimana memberikan yang terbaik untuk minimal untuk mahasiswa PAI, umumnya untuk berdampak pada masyarakat. Nah, itu yang menjadi keinginan dari Hima PAI, andai pun kalau misalnya di jabatan periode sekarang belum terlaksana, tapi mudah-mudahan untuk periode ke depannya dapat mendemonstrasikan apa yang memang menjadi keinginan dari Hima PAI UT Bandung. Karena kalau dari saya pribadi, untuk masa jabatan yang periode kedua itu tidak akan mengikuti kembali ya, karena memang sudah detik-detik terakhir lulus ya, mudah-mudahan mungkin hanya sebagai pelopor di belakang yang memang masih membimbing bersama-sama untuk periode kemudian. Terus kemudian untuk spill event ke depannya, sebenarnya ini sedang mencek ombak ya. Mahasiswa PAI UT Bandung kan alhamdulillah saking semangatnya, Kak adain acara ini dong, dan lain sebagainya. Nah, itu sedang kita musyawarahkan, baik itu dengan dosen pembimbing, dengan Kaprodi juga, karena memang ingin di akhir masa jabatan itu kita bukan hanya mensatukan seluruh mahasiswa PAI UT Bandung, tapi ingin mensatukan minimal ada beberapa hima yang lain yang ikut bisa bergabung, berkolaborasi untuk memajukan Universitas Terbuka Bandung. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, keren. Lanjut nih. Oke, untuk saya pribadi, harapan untuk periode yang selanjutnya ya, Kang, Teteh. Terus lanjutkan perjuangan yang mungkin dari periode sekarang itu yang baik, buang yang buruk-buruknya mungkin ya, kayak mungkin mengabdi ke masyarakat, bahwa Hima PGSD itu tidak hanya berdampak bagi universitas tapi masyarakat juga. Itu yang mungkin periode kalian atau yang nantinya bisa melanjutkan program-program yang kita berikan gitu. Itu harapannya. Untuk spill event. Oke, untuk event nanti insya Allah kita lebih ke sosial kan. Yang pertama mungkin ada penanaman pohon yang mungkin itu diberikan langsung, atau programnya itu request dari Pak Direktur gitu. Bahwa mungkin Himoprodi PGSD memberikan atau menanam sebuah pohon di mana gitu. Jadi kita lagi observasi terlebih dahulu. Terus juga ada donasi buku. Dan next, kalau misalkan dari akhir-akhir jabatan periode ini pengen ada festival bakat guru-guru. Jadi kayak misalkan FKIP yang di periode PGSD pengen adain lomba khusus yang mungkin mengajar.
Karena mungkin program yang kita cenangkan itu adalah dokumenter. Jadi guru-guru yang mungkin di pelosok pengen kita dokumentasikan bahwa ini adalah sosok inspirasi guru masa depan. Oke. Gitu. Keren. Itu sih untuk PGSD sendiri. Oke. Kalau dari PG PAUD gimana ya? Kalau untuk dari PG PAUD harapannya itu untuk kalian yang nanti bakalan ngejabat itu harus lebih bagus lagi program-programnya dari yang kita sekarang. Ambil yang baik, buang yang buruknya gitu. Karena kalau misalnya ada program dari angkatan kita yang belum terlaksana dan itu baik, nah laksanakanlah, karena banyak juga program-program kita yang belum terlaksana ya. Jadi kalau misalnya untuk yang selanjutnya, periode selanjutnya itu menurutnya baik, ya laksanakan gitu. Apalagi kalau itu langsung berdampak ke guru-guru PAUD. Ya mungkin itu sih kalau untuk harapannya. Dan untuk event yang akan dilaksanakan mungkin ya, ini juga baru rencana. Ya. Mungkin sosialisasi masalah AI ke guru PAUD. Karena guru PAUD itu masih banyak yang mungkin kurang melek teknologi ya. Nah, jadi mungkin kita bakalan bantu sosialisasi apalagi tentang AI. Jadi nanti sosialisasinya itu tentang AI, kayak pembuatan LKPD yang kayak gitu, paling buku cerita. Nah, nanti itu bisa dibuat pakai AI gitu. Paling itu sih kalau untuk acara kegiatan selanjutnya. Oke, berarti buat kalian calon penerus di masa depan, kalian harus melanjutkan apa yang sudah kakak-kakak kalian mulai dari awal. Kalau yang jeleknya kita buang, yang bagusnya kita lanjutkan. Dan untuk eventnya semoga terlaksana semua ya, amin. Mahasiswa di sini pada keren ya, ternyata. Kita tuh selain bertumbuh menjadi diri yang lebih baik, tapi kita juga berdampak bagi masyarakat. Dan itu tuh bukan hanya sekedar omongan belaka ya Teh Swadia. Ya. Karena di sini sudah ada bukti-buktinya teman-teman ya, dari mahasiswa-mahasiswa FKIP yang ternyata sangat berpotensi gitu ya, khususnya di perkuliahan dan umumnya untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah masing-masing seperti itu ya. Benar. Oke, Akang dan Teteh berbicara mengenai event ya. Oke, Teh Suad, kira-kira fakultas kedepannya akan ada event apa nih? Oke nih, fakultas bakal ngadain acara Meet and Greet 2026 gelombang kedua. Untuk yang pertamanya kita udah merekrut Al-Fajri nih. Oke, ini testimoni ya dari Meet and Greet kita yang pertama. Ya, semoga di event kali ini kita mendapatkan calon-calon penerus yang keren-keren seperti ini ya, yang lebih keren dari ini. Oke, kira-kira nih nanti di Meet and Greet kegiatannya ada apa aja Teh Suad? Nih, untuk kegiatannya kita bakal ada sharing bareng siapa ya? Kita rahasiakan dulu, tapi untuk guest star-nya tuh sangat keren. Mahasiswa FKIP pada tahu dan ini cukup terkenal ya, seleb, apalagi ciwi-ciwi pasti suka nih. Selain ada guest star yang keren, kita juga benefitnya ada apa aja sih, Ersan? Benefitnya ya selain dari sharing session yang tadi Teh Suad katakan, nanti di Meet and Greet kita akan ada games, kita akan ada foto bersama gitu ya. Kita juga nanti teman-teman maba yang memang belum punya teman, kita fasilitasi di Meet and Greet untuk bisa membangun yang namanya relasi gitu ya, untuk menjadi pondasi perkuliahan kita nanti. Itu kan secara kan di UT itu kita online ya Teh Suad ya. Kalau nggak punya temen tuh serasa benar-benar sendirian banget gitu. Oleh karena itu dari Hima Fakultas memfasilitasi teman-teman maba untuk ikut join dan juga bisa menemukan teman-teman dan juga rekan sejawatnya di acara tersebut. Iya gitu ya. benar, makanya kalian harus ikutan Meet and Greet ini karena relasinya bakal semakin luas. Karena apa? Kita bakal ketemu dengan teman-teman mahasiswa dari prodi lain. Betul. Gitu. Ya. Antar prodi ya? Iya. Selain dari Hima PG PAUD, PGSD dan PAI, kita juga
terbuka untuk seluruh mahasiswa Fakultas Betul. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dari gitu. 12 prodi kita terbuka ya. Iya, Baik makanya maba. kalian harus ikutan. Mm-mm. Buat maba ataupun yang ongoing dari semester 1 sampai 9 kita terbuka banget. Oke. Kira-kira kapan nih teman-teman Hima Prodi? Tanggal berapa nih? Tanggal 23. Agustus 2026. Oke, ini catat ya untuk tanggalnya. Oke, teman-teman Hima FKIP, kita akhirnya sudah berada di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, kepada Amajid, terima kasih ya dari Hima PG PAUD. Terus ada Kang Fajri juga dari Hima PG SD dan juga ada Teh Mita dari Hima PAI. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga udah sharing-sharing nih ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast FKIP di episode kelima ini ya. Oke, sobat FKIP, untuk podcast ini kita tutup ya Teh Suad ya. Ya, Kita tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa kalau ada yang mau follow, boleh nanti kita inikan ya IG-IG kita nanti ada di atas. Teman-teman boleh follow apabila membutuhkan informasi mengenai perkuliahan khususnya dari Hima-Hima Prodi ya. Oke, saya Hersan pamit undur diri. saya sudah pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.